Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang elemen kurikulum 2013, elemen kurikulum darurat, dan elemen kurikulum paradigma baru dengan poin standar proses dan standar penilaian. Standar proses. Yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran, yaitu meliputi silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidikan. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang keempat, pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Kemudian, fungsi standar proses. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahap langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif. Sehingga beberapa target dan kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Kemudian, keterkaitan standar proses pendidikan dengan standar lainnya. Pertama, SPP ditentukan oleh standar kompetensi lulusan dan standar isi. Kedua, efektivitas dan kelancaran SPP dapat dipengaruhi atau tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana. Yang ketiga, efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh standar penilaian. Yang keempat, keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikan sangat bergantung pada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan. Selanjutnya, proses kurikulum 2013. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan pra-instruksional. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti adalah suatu kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk pembentukan pengalaman siswa, learning experience. Kegiatan inti terbagi atas 3 tahap yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah hal yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Salah satunya tujuannya adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk ke standar proses kurikulum darurat. Berikut pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Kemudian, standar proses kurikulum paradigma baru. Berikut adalah standar prosesnya. Selanjutnya, kita masuk ke standar penilaian. Yang pertama ada standar penilaian kurikulum 2013. Berikut daftar standar penilaiannya. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum darurat. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Hal ini menurut Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum paradigma baru. Pada kurikulum paradigma baru ini, pihak sekolah diberikan kebebasan dalam menerapkan model pembelajaran kolaboratif antara mata pembelajaran serta menyusun asesmen antara beberapa mata pelajaran, misalnya penilaian berbasis proyek. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang materi yang ketujuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.